Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Alhamdulillah, semoga kita semua senantiasa diberi kesehatan oleh Allah sehingga dalam menjalankan segala aktivitas bisa berjalan dengan lancar, terutama dalam mengikuti segala bentuk pembelajaran yang diselenggarakan di sekolah atau bisa dikatakan sebagai pembelajaran daring. Jadi anak-anak bisa mengikuti tanpa ketinggalan pembelajaran. Amin amin ya rabbal alamin. Anak-anak sekalian, saat ini kita masih mengalami yang namanya wabah corona, dan menurut informasi kasus yang berada di kota Surakarta, penderitanya semakin hari semakin bertambah. Maka untuk mencegah supaya kita tidak tertular virus corona, maka alangkah baiknya kita mematuhi protokol kesehatan. Yang pertama adalah rajin-rajin cuci tangan. Yang kedua, selalu pakai masker ketika keluar rumah atau menggunakan alat perlindungan diri yang lain. Kemudian tidak perlu bersalaman, tidak perlu bersentuhan, jaga jarak, hindari kerumunan, dan usahakan jaga daya tahan tubuh karena virus corona mudah menyerang orang-orang yang daya tahan tubuhnya rendah ya. Baik, anak-anak sekalian, mengawali pertemuan hari ini, marilah kita berdoa kepada Allah supaya diberi kemudahan dan kelancaran dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran pendidikan agama Islam pada pertemuan hari ini. Mari anak-anak kita berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin. Anak-anak sekalian, hari ini kita akan mempelajari materi dengan judul Iman kepada Rasul bersama saya Pak Fajrin Maulana yang akan membimbing kalian sampai selesai. Anak-anak sekalian, adapun tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, peserta didik mampu menyebutkan pengertian iman kepada Rasulullah. Yang kedua, peserta didik mampu menyebutkan atau menjelaskan pengertian Rasul. Yang ketiga, peserta didik mampu menjelaskan perbedaan Nabi dan Rasul. Yang keempat, peserta didik mampu menghafal atau menyebutkan nama-nama 25 Rasul. Jadi apabila ada soal, misalnya sebutkan nama-nama 25 Rasul, anak-anak sekalian mampu menyebutnya dengan mudah. Selanjutnya, anak-anak dapat menyebutkan kitab-kitab apa saja yang diberikan kepada para Rasul. Jadi kitab-kitab yang diberikan itu ada berapa, kemudian siapa saja yang diberi kitab-kitab oleh Allah. Yang keenam, menyebutkan nama-nama Rasul Ulul Azmi. Jadi tidak semua Rasul digelari Ulul Azmi. Jadi siapa saja nama-nama Rasul Ulul Azmi. Nah, setelah anak-anak mengikuti pembelajaran dengan fokus menyimak video ini, insya Allah anak-anak bisa menyebutkan nama-nama Rasul Ulul Azmi. Selanjutnya anak-anak, kita akan membahas mengenai apa itu beriman kepada Rasul. Beriman kepada Rasul merupakan rukun iman yang keempat. Iman kepada Rasul Allah adalah mempercayai dan meyakini bahwa Allah telah mengutus para Rasul untuk menyampaikan ajaran-ajaran agama untuk keselamatan manusia di dunia dan akhirat. Nah, apa itu Rasul? Rasul adalah laki-laki pilihan dari kalangan manusia yang diutus oleh Allah untuk menyampaikan wahyu yang diterimanya kepada umat manusia agar dijadikan sebagai pedoman hidup. Apa yang dijadikan sebagai pedoman hidup tadi? Yaitu wahyu. Wahyu yang diberikan kepada Rasul. Jadi Rasul adalah laki-laki pilihan dari kalangan manusia yang diutus oleh Allah untuk menyampaikan wahyu. Wahyu dari siapa? Ya wahyu dari Allah. Wahyu dari Allah yang diterimanya, yang diterima Rasul tadi kepada siapa? Kepada umatnya. Umatnya yaitu umat manusia, agar dijadikan sebagai pedoman hidup. Jadi orang kalau hidup tanpa pedoman maka akan tersesat. Orang yang tersesat biasanya cenderung berbuat kerusakan di dunia. Supaya manusia terhindar dari hal-hal yang berbau kerusakan, maka harus hidup sesuai dengan petunjuk atau sesuai dengan wahyu Allah. Baik, adapun beberapa perbedaan antara Nabi dan Rasul adalah sebagai berikut.
Yang pertama, nabi sebatas menerima wahyu. Nabi adalah orang yang menerima wahyu tanpa kewajiban untuk mendakwahkannya. Sedangkan rasul wajib mendakwahkannya kepada kaumnya. Jadi yang diwajibkan untuk menyampaikan wahyu adalah rasul. Adapun nabi menerima wahyu tidak diwajibkan untuk menyampaikan wahyu tersebut. Ya, saya ulangi. Nabi itu sebatas menerima wahyu tanpa keharusan untuk mendakwahkannya atau menyampaikannya. Sedangkan seorang rasul wajib menyampaikan atau mendakwahkan wahyu yang diterimanya kepada kaumnya. Tidak boleh menyembunyikan satu ayat pun. Jadi seandainya diturunkan wahyu harus disampaikan kepada umatnya apa adanya, tidak boleh dikurangi, tidak boleh ditambahi. Maka seorang rasul wajib menyampaikan apa yang diwahyukan kepadanya. Kemudian setelah mendapat wahyu maka didakwahkan kepada kaumnya. Misalnya ada turun wahyu untuk menyeru kepada tauhid, maksudnya kaumnya itu diajak untuk menyembah Allah. Maka wahyu tersebut, perintah tersebut harus disampaikan kepada umatnya. Itu adalah seorang rasul. Jadi bedanya nabi dan rasul jelas, yaitu dalam hal kewajiban menyampaikan wahyu. Selanjutnya, seorang rasul sudah pasti seorang nabi, tapi seorang nabi belum tentu menjadi seorang rasul. Para rasul diutus dengan membawa syariat atau hukum baru, sedangkan nabi hanya mengikuti hukum dan aturan dari rasul sebelumnya. Contoh Nabi Harun. Nabi Harun itu pada dasarnya mengikuti hukum dan aturan dari rasul, yaitu Rasul Musa alaihi salam. Oke. Kemudian jenjang kerasulan itu lebih tinggi daripada jenjang kenabian. Sebelum Nabi Muhammad diutus, Allah telah mengutus rasul-rasul pada setiap umat. Meski demikian, hanya beberapa saja yang kisahnya diceritakan dalam Al-Quran. Ajaran para rasul ini hanya ditunjukkan khusus pada umatnya saja. Jadi sebelum Nabi Muhammad, rasul-rasul itu diutus untuk satu umat, kecuali Nabi Muhammad. Nabi Muhammad diutus sebagai rasul untuk seluruh dunia, untuk seluruh umat manusia. Ajarannya adalah menyempurnakan ajaran para rasul-rasul terdahulu. Jadi mengapa Nabi Muhammad dikatakan nabi besar? Karena umatnya meliputi seluruh dunia. Sedangkan nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad disebut sebagai nabi kecil karena umatnya cuma satu wilayah saja, tidak seluruh dunia. Maka nanti ketika masuk surga, umat yang paling banyak diajak masuk surga adalah umatnya Nabi Muhammad. Karena umatnya Nabi Muhammad mencakup manusia seluruh bumi, manusia seluruh dunia. Baik, selanjutnya kita akan mempelajari fungsi iman kepada Rasul-Rasul Allah. Apa saja fungsi beriman kepada Rasulullah? Yang pertama, satu, sebagai bukti beriman kepada Allah. Jadi kalau menyatakan iman kepada Allah maka harus disertai dengan iman kepada Rasul, karena yang menyampaikan wahyu-wahyu dari Allah adalah Rasul. Apabila tidak beriman pada Rasul maka tidak mungkin beriman kepada Allah, karena ajaran Allah disampaikan melalui lisan para Rasul. Yang kedua, percaya adanya manusia pilihan. Jadi dengan adanya Rasul maka diharapkan umat manusia percaya bahwa Allah telah menunjuk manusia, telah memilih manusia untuk dijadikan sebagai utusan. Ya. Jadi dengan meyakini adanya Rasul maka diharapkan juga umat manusia mampu mempercayai adanya manusia pilihan Allah. Manusia pilihan Allah itu tidak hanya Rasul, Nabi juga manusia pilihan Allah. Setiap manusia yang istiqomah dalam ketakwaan itu adalah manusia pilihan Allah. Dia berusaha istiqomah dalam hal ketaatan kepada Allah, selalu mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan senantiasa menjauhi larangan Allah.
dan orang yang senantiasa bersabar dalam menjauhi maksiat, bersabar dalam menghadapi ujian hidupnya, maka itulah manusia pilihan Allah. Kemudian sebagai wujud kepercayaan terhadap kebesaran Allah. Jadi orang yang beriman kepada Rasul otomatis meyakini kebesaran Allah. Karena apa? Setiap kali Allah mengutus Rasul, biasanya Allah menyertai Rasul tersebut dengan sebuah mukjizat, dengan tujuan untuk meyakinkan manusia bahwa dialah manusia pilihan Allah. Masing-masing Rasul memiliki mukjizat tersendiri. Nanti Pak Fajrin akan menjelaskan pada materi selanjutnya. Kemudian orang yang beriman kepada Rasul menjadi teratur hidupnya. Mengapa? Karena Rasul pada dasarnya diutus untuk menjadi suri toladan atau menjadi contoh bagi manusia yang lain atau bagi umatnya. Jadi apabila manusia itu dalam hidupnya itu mencontoh Nabi atau Rasul, maka insya Allah hidupnya menjadi teratur. Kenapa? Karena gaya hidup Rasul itu berdasarkan petunjuk dari Allah. Misalnya bangun tidur ngapain, berdoa atau berzikir dan seterusnya. Itu apa yang dilakukan Rasul mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi, itu berdasarkan petunjuk dari Allah, bukan berdasarkan hawa nafsu. Oleh karena itu orang yang meniru gaya hidup seorang Rasul, maka orang tersebut dapat dipastikan hidupnya selamat dan teratur serta tidak berbuat kerusakan. Yang kelima, terhindar dari perbuatan dosa. Orang yang senantiasa beriman kepada Rasul pasti akan meyakini apa yang disampaikan Rasul berasal dari Allah. Garis besar yang disampaikan Rasul adalah peringatan dan kabar gembira. Kabar gembira diperuntukkan bagi orang yang taat kepada Allah, orang yang istiqomah dalam ketaatan, maka dijanjikan masuk surga dengan kenikmatan yang tidak terbatas. Kemudian orang yang kafir terhadap atau orang yang ingkar terhadap ajaran Allah, terhadap petunjuk dari Allah, maka tempat kembalinya adalah neraka. Yang terakhir yaitu mendapatkan ampunan dari Allah. Barang siapa yang mengikuti, beriman kepada Rasul, kemudian mengikuti sunnah-sunnah Rasul, maka mendapatkan ampunan dari Allah. Jadi setiap manusia itu pada dasarnya khilaf. Jadi mungkin tidak sengaja berbuat dosa kecil dan lama-kelamaan dosanya menjadi banyak. Nah, supaya dosa kita diampuni Allah kemudian bersih menjadi suci lagi, maka kita harus mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah ya. Jadi ibadah amal soleh itu harus mengikuti sunnah Rasul. Apabila tidak mengikuti sunnah Rasul, maka ibadah tersebut ditolak oleh Allah, tidak diterima oleh Allah. Nah, Rasul-Rasul Allah yang disebutkan dalam Al-Quran itu berjumlah 25 orang. Akan tetapi sebenarnya Rasul-Rasul Allah itu ada banyak sekali. Cuma yang disebutkan dalam Al-Quran hanya 25 Rasul Allah. Yang pertama Nabi Adam, yang kedua Nabi Idris, yang ketiga Nabi Nuh, yang keempat Nabi Hud, kemudian Nabi Soleh, Nabi Ibrahim, Nabi Lut, Nabi Ismail, Nabi Ishak, Nabi Yakub, Nabi Yusuf, Nabi Ayub, Nabi Syuaib, Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Yulkifli, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Ilyas, Nabi Ilyasa, Nabi Yunus, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad. Kemudian selanjutnya adalah Rasul Ulul Azmi. Apa itu Rasul Ulul Azmi? Rasul Ulul Azmi adalah Rasul yang memiliki keteguhan hati atau memiliki ketabahan yang luar biasa dalam melaksanakan perjuangan untuk menegakkan kebenaran dari Allah. Ciri khasnya Ulul Azmi adalah memiliki keteguhan hati atau ketabahan yang luar biasa, sehingga mereka mencapai hasil yang maksimal. Siapa Rasul-Rasul yang masuk golongan Ulul Azmi? Antara lain adalah Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad SAW.
Adapun mukjizat para rasul ulul azmi adalah sebagai berikut. Nabi Nuh, mukjizatnya adalah kemampuan membuat perahu. Pak, kenapa membuat perahu itu dikategorikan mukjizat? Karena pada zaman Nabi Nuh itu belum ada orang yang membuat perahu. Jadi Nabi Nuh adalah orang pertama yang membuat perahu. Kemungkinan di zaman Nabi Nuh, di zaman Nabi Adam, intinya di zaman Nabi Adam sampai di zaman Nabi Nuh itu daratan menjadi satu, tidak terpisah oleh lautan. Zaman dulu daratan menjadi satu, ya, menjadi satu kesatuan benua dan luas gitu ya. Kemudian pada saat Nabi Nuh diutus, kemudian terjadilah banjir besar, kemudian daratan terpisah-pisah menjadi pulau-pulau, benua-benua dan lain sebagainya. Nah, tadi mukjizat Nabi Nuh adalah kemampuan membuat perahu. Kemudian Nabi Ibrahim mukjizatnya adalah tidak hangus dibakar. Jadi Nabi Ibrahim itu ketika dibakar dilemparkan, jadi kejadiannya gini. Pada zaman dulu itu ketika Nabi Ibrahim dijatuhi hukuman oleh Raja Namrud, sistem hukumannya adalah ada kayu-kayu ditumpuk-tumpuk kemudian dibakar. Kemudian Nabi Ibrahim ditaruh dalam ketapel besar, dilemparkan ke dalam api yang menyala-nyala. Tapi atas perintah Allah, api tersebut menjadi dingin dan tidak membakar Nabi Ibrahim. Kemudian selanjutnya Nabi Musa. Mukjizat Nabi Musa adalah dapat membelah lautan dengan cara memukulkan tongkat ke dalam lautan. Jadi lautan terbelah menjadi dua. Kemudian setelah itu airnya laut itu terbelah menjadi dua. Kemudian di tengah-tengahnya itu terdapat jalan sehingga Nabi Nuh beserta pengikutnya bisa menyeberang dan lari dari kejaran tentara Fir'aun. Kemudian Nabi Isa. Nabi Isa salah satu mukjizatnya adalah menyembuhkan orang buta sejak lahir. Nabi Isa mukjizatnya antara lain adalah menyembuhkan orang buta sejak lahir. Jadi ketika lahir sudah dalam keadaan buta, tapi ketika Nabi Isa menyentuh orang buta tersebut dengan izin Allah, maka orang buta tersebut menjadi sembuh, bisa melihat lagi, bisa melihat ya. Jadi bisa menyembuhkan orang buta sejak lahir. Kemudian terakhir mukjizat Nabi Muhammad. Mukjizat Nabi Muhammad itu pada dasarnya banyak, tapi mukjizat terbesar adalah Al-Quran. Salah satu yang disebutkan di sini adalah mampu membelah bulan. Jadi dulu ada seorang raja dan pembesar Quraisy menantang Nabi Muhammad. Kalau kamu benar-benar nabi, maka tunjukkanlah mukjizatmu. Kemudian atas izin Allah Nabi Muhammad bisa membelah bulan. Kemudian mukjizat Nabi Muhammad yang lain adalah mampu mengeluarkan air dari sela-sela jarinya, ya. Dan masih banyak lagi mukjizat Nabi Muhammad, silahkan dipelajari lagi, dicari di Google, banyak. Kemudian rasul-rasul yang diberi kitab suci. Siapa saja rasul-rasul yang diberi kitab suci? Yang pertama adalah Nabi Daud alaihissalam diberi kitab Zabur. Kemudian Nabi Musa alaihissalam diberi kitab Taurat. Kemudian Nabi Isa diberi kitab Injil, dan terakhir Nabi Muhammad diberi kitab Al-Quran. Adapun Rasulullah itu memiliki ciri khas. Jadi seseorang itu dikatakan rasul asli, bukan rasul palsu, itu apabila memiliki 4 sifat. Yang pertama sidik, artinya benar. Apa yang dilakukan, apa yang disampaikan itu tidak salah, pasti benar. Yang kedua amanah, artinya jujur. Jadi apabila dia berjanji, maka dia melaksanakan apa yang dijanjikannya. Jadi seorang rasul itu harus dapat dipercaya, tidak boleh berkhianat. Nomor 3 yaitu tabligh, artinya menyampaikan. Seorang rasul itu harus menyampaikan apa yang diwahyukan oleh Allah kepadanya. Jadi Allah mewahyukan kepada rasul, maka rasul tersebut wajib menyampaikan, tidak boleh menyembunyikan satu ayat pun. Yang keempat yaitu fatonah, artinya cerdas. Seseorang rasul itu dianugerahi oleh Allah akal yang cerdas. Kecerdasan rasul itu melampaui kecerdasan umatnya, karena Rasulullah adalah manusia pilihan. Anak-anak sekalian, adapun tugas hari ini adalah sebagai berikut.
Kerjakan soal pada modul PAI. Kerjakan soal pada modul PAI halaman 15 sampai 16, room A sampai C. Dikerjakan di modul. Apabila jawaban tidak muat, bisa ditulis pada selembar kertas lalu ditempel pada modul. Saya ulangi. Tugas hari ini adalah kerjakan soal pada modul PAI halaman 15 sampai 16, room A sampai C. Dikerjakan di modul. Apabila jawaban tidak muat, bisa ditulis pada selembar kertas lalu ditempel pada modul. Dikumpulkan di hari Rabu. Saya ulangi, dikumpulkan di hari Rabu. Usahakan setelah menyimak video ini segera tugasnya dikerjakan, tidak perlu ditunda-tunda karena nanti akan berdampak pada numpuknya tugas yang lain. Baik, sekian pembelajaran pada hari ini. Apabila ada kekurangan dalam penjelasan Pak Fajrin, mohon dimaafkan. Marilah kita tutup pembelajaran hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.